Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wahyudi dengan NIM 2020203870230017. Saya akan mempresentasikan UTS Teknologi Informasi saya. Dosen pengampu Insinyur Sufyaldi Magister Komputer. Saya akan membahas tentang IT Problem Statement dan menemukan solusi berbasis IT. Saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, abstrak, dan rumusan masalah. Pertama, latar belakang. Latar belakang masalah atau problem merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari orang dihadapkan pada persoalan-persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya. Kedua, abstrak. Abstrak itu adalah suatu tujuan penelitian yang dimana tujuan dari makalah ini agar dapat menjelaskan cara kerja solusi dan menjelaskan bagaimana cara menentukan suatu masalah yang ditentukan oleh bidang masing-masing, yaitu contohnya manajemen dakwah. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah 5, yaitu pengertian masalah atau problem, menemukan masalah dalam lingkup manajemen dakwah. Ketiga, metode menentukan akar masalah dari masalah yang sudah ditentukan. Dan keempat, membuat IT problem statement dari masalah yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, cara menentukan solusi berbasis IT. Oke, kita beralih ke pembahasan. Ke bab kedua, pembahasan pengertian masalah. Masalah dalam bahasa Inggris itu problem, yang dapat didefinisikan adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya di sini masalah itu belum tentu dalam kita sendiri, tapi biasanya muncul dari kita sendiri dan orang lain. Seperti apa yang dijelaskan dengan ahli ini, Abdul Cholil, yang menurutnya masalah adalah bagian kecil dari kehidupan manusia. Setiap manusia pasti pernah memiliki dan menghadapi masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun berasal dari orang lain. Oke, selanjutnya menentukan masalah. Masalah yang ditentukan di sini adalah dalam lingkup manajemen dakwah. Apakah itu? Ini dia. Para lulusan sarjana manajemen dakwah masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Itu adalah masalah saya. Masalah yang saya teliti dalam makalah ini. Oke, selanjutnya metode menentukan akar masalah. Metode menentukan akar masalah itu ada 2, yaitu sebab akibat dan 5 why. Oke, saya akan menjelaskan pertama metode sebab akibat. Oke, metode sebab akibat. Langkah pertama untuk melakukan metode sebab akibat menentukan gejala yang dirasakan. Contohnya, dalam lingkup manajemen dakwah, para lulusan sarjana manajemen dakwah masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Gejalanya itu pasti IPK rendah, tidak serius dalam perkuliahan, tidak ada skill dalam bekerja, dan kurangnya pengalaman. Contoh kecilnya saja, itu masalahnya saya gendut. Gejala-gejalanya itu pasti perut saya buncit, kenaikan berat badan, dan masih banyak lagi. Oke, kita beralih ke langkah kedua.
Langkah kedua itu identifikasi hubungan sebab akibatnya. Bagaimana? Kita lihat dari PowerPoint ini. Para lulusan sarjana manajemen dakwah tidak serius dalam perkuliahan disebabkan IPK rendah. Selanjutnya, para lulusan sarjana manajemen dakwah masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan disebabkan kurangnya pengalaman, menyebabkan tidak ada skill dalam bekerja. Maksudnya di sini tidak serius dalam perkuliahan disebabkan tidak serius dalam perkuliahan menyebabkan IPK rendah. Selanjutnya, disebabkan kurangnya pengalaman dan menyebabkan tidak ada skill dalam bekerja. Begitu. Dan selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita mengisi kekosongan, karena kita akan membuat di sini struktur, di mana struktur ini akan menjadi suatu rangkaian akar masalah. Contohnya di sini kita mengisi kekosongan akreditas prodi rendah. Itu akreditas prodi rendah pasti sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan kurang diminati oleh perusahaan. Jadi setelah itu langkah keempat dan atau langkah akhirnya itu menentukan akar masalahnya. Di mana langkah keempat ini kita gabungkan antara identifikasi hubungan sebab akibat dan mengisi kekosongan yang tadi kita lalui di langkah ketiga, seperti dari tampilan ini. Jadi di sini dalam menentukan akar masalah kita dituntut agar bagaimana menentukan akar masalah di bawah struktur yang ada di tampilan ini. Contohnya dalam hal yang saya teliti pada hari ini, pada tampilan ini, akar masalah yang saya dapatkan dari para lulusan sarjana manajemen dakwah masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan, yaitu akreditas prodi rendah, di mana akreditas prodi rendah mencangkup semua gejala-gejala yang saya dapatkan dari IPK rendah, tidak ada skill dalam bekerja, kurang diminati perusahaan, dan tidak serius dalam perkuliahan. Itu semua mencangkup akreditas prodi rendah. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode yang kedua, yaitu metode 5Y. Di mana Y pertama itu kurangnya pengalaman, Y kedua tidak ada skill dalam bekerja, Y ketiga tidak serius dalam perkuliahan, Y keempat IPK rendah, dan Y kelima atau akar masalahnya itu akreditas prodi rendah. Oke. Dalam metode 5Y ini saya menentukan akar masalah itu akreditas prodi rendah. Selanjutnya kita beralih ke menentukan IT problem statement-nya. Dalam menentukan IT problem statement ada 3, yaitu kita harus mengetahui akar masalahnya dulu. Kedua, kita harus mengetahui siapa yang memiliki masalah tersebut. Yang ketiga, kita harus mengetahui mengapa hal itu menjadi masalah bagi orang tersebut. Contohnya dari hal yang saya teliti pada hari ini, pada tampilan ini, saya mencangkup atau saya menyimpulkan bahwa akar masalah yang saya dapat adalah akreditas prodi rendah. Dan siapakah yang memiliki masalah tersebut? Pastinya seluruh mahasiswa prodi manajemen dakwah. Dan yang ketiga, mengapa hal itu menjadi masalah bagi orang tersebut? Karena menurut saya, apabila suatu prodi memiliki akreditas prodi rendah, maka akan berpengaruh pula pada mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan. Begitu menurut saya. Oke, kita beralih lagi. Kita beralih ke terakhir, itu menentukan solusi berbasis IT. Oke, dalam menentukan solusi, kita dituntut untuk mencari ide terlebih dahulu. Ide-ide ini di mana setelah itu kita gabungkan menjadi suatu yang konkret dan sistematis yang merujuk kepada bidang teknologi informasi. Yang mana itu bidang teknologi informasi? Ini contohnya. Medsos atau media sosial, di mana medsos atau media sosial ini kita pergunakan untuk bagaimana caranya
kita mengatasi solusi di media sosial ini. Kedua, memperluas jaringan atau mendapatkan jaringan. Memperluas jaringan ini artinya kita bagaimana caranya untuk mendapatkan dari masalah ini, mendapatkan suatu pekerjaan, untuk bagaimana kita mengambil, kita mencari teman-teman atau bersilaturahim kepada teman-teman agar kita mendapatkan suatu informasi lah bagaimana dalam suatu pekerjaan kita dituntut, bagaimana kita mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih mudah dengan cara memperluas jaringan ini. Ketiga itu menggunakan internet dengan bijak. Oke, dalam menggunakan internet dengan bijak adalah kita harus menggunakan internet dengan bijak. Mengapa demikian? Karena apabila kita tidak mengetahui perkembangan teknologi sekarang yang pesat ini, kita pasti tertinggal. Bagaimana itu? Karena teknologi sekarang sudah canggih. Bagaimana itu? Karena teknologi yang sekarang ini sudah bisa mendahului dengan teknologi yang dahulu. Begitu menurut saya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi ini. Bagaimana teknologi ini kita bisa pakai untuk mendapatkan pekerjaan agar lebih mudah. Begitu menurut saya. Dan yang terakhir, kita harus belajar dengan giat. Yang mana ini kita belajar dengan giat di kampus, di universitas apa, dan untuk bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai untuk bisa menjadi bekal kita untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Begitu menurut saya solusi untuk berbasis IT dalam bidang teknologi informasi. Oke, kita beralih lagi. Kita beralih ke penutup. Oke, kita beralih ke penutup atau kesimpulan, yang berisi kesimpulan. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari menyusun makalah IT problem statement dan cara mencari solusi berbasis IT adalah setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai suatu masalah atau kesalahan, tergantung orangnya tersebut apabila dia mau menyikapinya atau tidak. Jadi wajar saja apabila manusia berbuat kesalahan atau suatu masalah, pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi apabila seorang tidak ingin bermasalah dalam hidupnya, kita tidak bisa. Jadi kita hidup di dunia ini pasti punya masalah. Bagaimana jika kita ini tidak ingin punya masalah? Lebih baik kita meninggalkan di dunia ini saja. Karena apabila seseorang tidak ingin mempunyai masalah, jangan hidup saja di dunia ini, atau bisa disimpulkan meninggal dunia saja. Karena kita hidup di dunia ini pasti punya masalah. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapinya atau tidak. Ya, jadi itu saja dari presentasi saya pada hari ini. Semoga Bapak Insinyur Supyaldi atau dosen pembimbing saya bisa menerimanya dan bisa mendapatkan nilai bagus. Amin. Oke, saya tutup presentasi saya pada hari ini tentang IT problem statement dan cara mencari solusi berbasis IT. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.